Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 11 terkait dengan cause and effect relationship. Nah, di sini sudah saya share beberapa gambar. Di sini pertama ada sebuah bagan, ini adalah materi keseluruhan untuk cause and effect. Nah, di sini C and E ini adalah cause and effect. So, basically, everyone, cause and effect itu kita sebelum bisa ke sana, kita akan belajar perlu tahu dulu tentang yang namanya phrase and clause. Jadi frasa dan klausa. Nah, di frasa itu dia adalah sebuah kumpulan kata minimal 2, bisa lebih, tapi tidak boleh mengandung kata kerja. Sementara klausa dia adalah gabungan kata minimal 2, paling tidak mengandung 1 kata kerja di situ. Nah, contohnya misalkan ada di sini blue car. Di sini yang pertama, blue itu adalah kata sifat, car itu adalah kata benda. Blue car itu disebut sebagai phrase karena dia tidak mengandung kata kerja. Begitu. Tapi kalau misalkan ada he sleeps. Kalau he sleeps seperti ini, maka dia mengandung kata kerja sleeps, maka disebut sebagai klausa. Gitu. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena untuk memahami cause and effect itu, kita ada dibagi menjadi 2. Pertama adalah effect dulu, kemudian conjunction diikuti dengan cause, kemudian cause dulu, conjunction diikuti dengan effect. Effect itu adalah akibat, cause itu adalah sebab. Nah, ke tipe yang pertama, cause-nya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berupa frasa dan berupa klausa. Di sini, konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan efek dengan cause yang berupa frasa, itu bisa menggunakan because of sama due to. Perbedaannya adalah kalau because of dia berperan sebagai adverb, sementara due to dia berperan sebagai adjective. Dengan kata lain, adverb di sini dia menjelaskan kata kerja, sementara adjective dia menjelaskan kata benda. So, misalkan ada kalimat seperti ini. He was sad because of the broken glass. Gitu. His sadness was due to the broken glass. Ini adalah bentuk penggunaan dari because of sama due to, begitu. Perhatikan di sini. Kalau cara gampangnya lagi adalah kalau dia due to bisa digantikan dengan caused by. His sadness was caused by the broken glass. Begitu. Kalau yang because of nggak bisa. He was sad caused by, nah kan nggak bisa juga. Gitu. Maka perbedaannya seperti itu. Dan perlu digarisbawahi bahwa cause di sini dia berupa frasa the broken glass. Itu adalah frasa, tidak ada kata kerja, the broken glass. Dia adalah berupa frasa. Kemudian yang berikutnya adalah klausa. Untuk menggabungkan efek dengan cause yang berupa klausa itu bisa menggunakan because, since, for, dan as. Perbedaan antara because, since, for, dan as itu terletak kepada fokusnya. Kalau efek itu kan bisa dikatakan sebagai dia adalah result. Sementara cause dia disebut sebagai reason atau cause. Nah, kalau because itu dia fokusnya adalah ke cause-nya atau ke reason-nya. Sementara since dan as dia fokusnya adalah ke result. Sama-sama diikuti oleh klausa. So, basically bukan perbedaannya bukan berdasarkan dia berupa klausa atau frasa kalau penggunaan because, since, for, and as, karena semuanya diikuti oleh klausa. Kalau untuk for sendiri, maka dia digunakan untuk formal location. Terakhir, untuk berikutnya adalah cause dan effect. Cause terlebih dahulu diikuti dengan effect. Effect di sini hanya bisa dibentuk dengan struktur klausa, tidak bisa berbentuk frasa. Bisa so, so that, hence, thus, and before. Mereka itu interchangeable, jadi tidak masalah kalau misalnya kamu menggunakan has, since, hence, kemudian diganti dengan so atau thus, itu doesn't really matter. Kemudian yang berikutnya itu adalah so that versus such that. Nah, fungsi dari mereka ini adalah dia menggabungkan 2 kalimat atau 2 klausa menjadi satu kesatuan kalimat yang utuh dengan memperhatikan kesamaan komponen. Yang A ini adalah the house is huge, I couldn't find the toilet.
Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan so bla 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 that bla bla bla, maka di antara so dan that itu wajib diisi dengan adjektif atau kata sifat. Tapi kalau such bla 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 that, di antara such dan that diikuti kata benda atau bisa juga berupa noun phrase. Begitu. Contoh, this house is so huge. Huge itu kan dia berupa adjektif di sini. Sementara yang bawah, it is such a huge house. A huge house ini adalah noun phrase. Selebihnya sama sih. That I couldn't find the toilet. Nah, biasanya kalau kamu menggunakan such that, kamu menuliskan sebuah pronoun yang relevan dengan kata benda yang kamu sebutkan setelah such. It is such a huge house. Jadi it itu adalah huge house-nya itu. Tambahkan sendiri yang relevan. Nggak perlu, nggak serta-merta harus it, tapi harus relevan dengan kata benda atau noun-nya atau mungkin noun phrase-nya yang tertulis setelah kata such, sebelum kata that, begitu. Well, itu untuk cause and effect. If you have something to ask, bisa kontak ke saya atau bertanyakan grup. Good luck for the final semester test. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.